Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat website company profile yang mudah dan tentunya tanpa coding sama sekali. Sehingga buat kamu yang tidak mempunyai basic bahasa pemrograman ataupun basic komputer bisa membuat website. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa saja yang diperlukan ketika kita membuat sebuah website. Nah, yang perlu kita butuhkan untuk membuat website yaitu yang pertama domain. Nah, domain ini apa nih? Domain ini adalah brand kamu atau alamat si website kamu. Tentunya kita juga sudah sering tahu ya, domain itu apa. Contohnya seperti ini, seperti youtube.com, facebook.com, pokoknya yang ada dot itu adalah domain. Nah, yang kedua, kita perlu namanya hosting. Nah, hosting ini apa nih? Hosting ini simpelnya adalah rumah dari si website kamu. Nah, tentunya kalau misalkan ada alamat, tentunya pasti ada rumah juga kan? Nah, si hosting ini yang akan menjadi tempat website kamu berada. Nah, di dalam hosting itu kita bisa menyimpan macam-macam. Misalnya, kita bisa menyimpan sebuah foto dari websitenya, kita juga bisa menyimpan video konten dari websitenya, dan yang paling penting di dalam hosting itu harus ada coding atau istilahnya mesin untuk membuat si websitenya. Nah, tadi kan kita sudah singgung, kita kan akan membuat websitenya tanpa coding. Nah, kok di dalam hosting harus ada coding? Tenang, sekarang sudah ada CMS. CMS ini adalah sengkumpulan coding yang memudahkan kita untuk membuat sebuah website. Sebetulnya banyak sekali CMS yang sekarang sudah dikembangkan. Hanya saja yang sekarang sedang populer adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan CMS WordPress untuk membuat sebuah website. Nah, mungkin sudah cukup ya intermezzonya. Sekarang kita lanjut untuk membeli sebuah domainnya. Untuk membeli sebuah domain, kita bisa membelinya di provider internasional ataupun provider lokal. Nah, saya lebih cenderung untuk membeli domain di provider internasional ya, karena harganya cukup relatif murah dibanding dengan provider lokal, dan juga yang membuat saya enggan untuk membeli domain di provider lokal itu karena biasanya di provider lokal harga domain naik tiap tahun, bahkan bisa naik sampai 3 atau 4 kali lipat. Nah, kalau misalkan kita membeli domainnya di provider internasional, itu harganya tetap segitu-gitu aja, walaupun beberapa tahun ke depan. Jadi kita lebih nyaman gitu kan, nggak dipaksa untuk membeli brand kita sendiri dengan harga yang mahal di kedepannya. Hanya saja ketika kita ingin membeli domain di provider internasional, kita harus memiliki PayPal atau kartu kredit sebagai alat transaksi di Namecheap ini. Nah, kalau misalkan kamu belum memiliki dua hal tersebut, kamu bisa menggunakan kartu debit dari Bank Jago ataupun kartu debit dari Genius. Kalau misalkan kamu belum memilikinya, silahkan download aja aplikasinya lewat Play Store ataupun App Store. Setelah itu verifikasi akun kamu dan aktifkan si kartu debitnya. Nah, setelah itu kartu debitnya bisa digunakan di Namecheap ini. Jadi, walaupun kita tidak memiliki kartu kredit, kita bisa menggunakan dua kartu tersebut. Kalau kamu nggak mau ribet dengan hal tersebut, kamu bisa membelinya lewat provider lokal. Nah, di sini saya akan menyarankan Warna Host sebagai provider kamu. Kenapa Warna Host? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya menggunakan Warna Host ini sudah lebih dari 5 tahun dan saya membuktikan sendiri bahwa performanya emang bagus dan juga harga domain di sini tiap tahun tidak naik. Jadi enak gitu. Kita tidak dimanfaatkan untuk mengambil untung lebih ketika brand kita sudah besar. Kalau misalkan kamu menggunakan Warna Host, dan juga harga hosting di Warna Host ini murah ya. Di sini kita lihat hosting unlimited aja
Harganya lihat di sini, oh diskon 70%. Harganya cuman 34.000 per bulan. Nah, untuk domainnya sendiri gimana nih? Kan kita sedang bahas domain. Nah, kelebihan di Warna Host ketika kita membeli hosting lebih dari 1 tahun, kita akan dapat gratis nama domain.com selama 1 tahun. Jadi enak nih kalau kita mau ngebangun sebuah website, kita tidak perlu mengeluarkan dana terlalu besar karena sudah dapat domain gratis. Dengan catatan membeli hostingnya lebih dari 1 tahun. Sekarang kita lanjut untuk ngebahas si hosting ya, karena si domain kalau beli di Warna Host itu gratis. Nah, saya kasih tips dulu nih untuk memilih hosting yang cocok dengan website kita. Maksudnya gimana nih hosting yang cocok dengan website kita nih? Nah, sebelum membuat website tentunya kita sudah memastikan bahwa website kita akan dipasarkan atau audiensnya itu dari mana aja. Nah, kalau misalkan audiens dari website kamu atau target dari website kamu itu khusus orang Indonesia, kamu harus menggunakan hosting dari provider lokal. Karena untuk meminimalisir si tensi pertukaran data dari klien ke dari servernya. Tapi jika website kamu target visitornya atau target pengunjungnya itu orang barat atau orang luar negeri, kamu gunakan provider hosting dari luar negeri juga. Karena apa? Karena tentunya server di luar negeri internetnya itu lebih cepat sehingga walaupun pengunjungnya itu berbeda negara, latensi pertukaran data dari klien ke servernya itu tetap kecil. Jika kamu mencari hosting luar negeri yang murah dan tentunya kecepatannya juga bagus, saya menyarankan si hosting dari Hakhost. Kenapa Hakhost? Karena saya juga sudah membuktikan bahwa performa dari si Hakhost ini emang Yahoo lah. Bahkan sampai saat ini saya masih menggunakan Hakhost sebagai hosting untuk website yang targetnya itu ke luar negeri. Nah, lanjut, kenapa Hakhost? Karena Hakhost ini harganya murah, hanya $2 nih. Dan juga di Hakhost ketika kamu membeli hosting lebih dari 1 tahun itu dapat domain gratis juga. Nah, enak kan? Sudah mah murah, sudah mah gratis, dan juga ini saya sudah buktikan bahwa performanya juga emang Yahoo. Nah, untuk pembeliannya juga kamu bisa menggunakan kartu debit Genius ataupun kartu debit dari Bank Jago kalau kamu tidak memiliki kartu kredit atau akun PayPal. Nah, di sini saya akan contohkan caranya beli hosting dan domain di Warna Host. Nah, sebelumnya kamu pilih dulu nih spek mana yang cocok dengan website kamu. Di sini ada paket yang pemula, ini harganya 15.000 per bulan kalau kita belinya 3 tahun. Nah, sekarang kita coba ganti ke 1 tahun deh supaya dapat gratis domainnya. Nah, untuk harga 1 bulannya jika kamu membeli 1 tahun yaitu 20.000. Jadi setahunnya sekitar 240.000 ya. Nah, tapi di sini lihat nih, speknya hanya 1 GB. 1 GB apa nih? 1 GB storage. Jadi penyimpanannya itu cuman 1 GB. Nah, di sini juga ada yang kita lihat yang per tahun harga paketnya itu 46.000 per bulan jika kita beli 1 tahun. Nah, di sini ada unlimited storage. Jadi penyimpanannya tanpa batas dan juga unlimited bandwidth. Nah, yang paling penting ini adalah unlimited website. Nah, maksudnya unlimited website ini apa nih? Jadi, ketika kita sudah punya satu server, kita bisa pakai di beberapa website. Misalnya kita punya domain, bisa nih di sini dipakai di satu server. Jadi kita nggak perlu beli lagi server yang lain untuk website yang satunya lagi. Karena di sini ada unlimited domain. Nah, kalau yang pemula ini hanya untuk 5 website. Jadi, saya sarankan setidak-tidaknya kamu beli yang paket personal kalau di Warna Host. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara pemesanannya. Nah, di sini kita rubah jadi siklusnya 1 tahun. Nah, di sini klik pesan sekarang. Nah, tunggu. Nah, di sini
kita akan memilih nih nama domainnya, nama domain dari website kita. Misalkan nama domainnya itu tukang cukur 99 misalkan. Nah, di sini ada ekstensi domain.com rp0. Nah, ini yang bisa kita klaim secara gratis nih, yang ini. Nah, kalau misalkan yang .net itu kita harus membayarnya dengan harga 170. Nah, kalau misalkan kita cocok dengan nama domain tukangcukur.99.com, kita langsung aja klik register. Nah, setelah itu kita langsung lanjutkan. Nah, di sini kita langsung lanjut aja. Lanjut. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini nggak usah dicentang yang lain-lainnya. Ini add-on ya. Jadi nggak usah dicentang karena kita akan menggunakan tema yang gratisan. Jadi kita langsung aja yang lanjut. Nah, setelah itu kita isi nih nama kita dan juga alamat dan beserta si nomor HP kita. Nah, untuk pembayaran kita pilih aja yang mana yang akan kita gunakan. Misalkan kamu akan menggunakan virtual akun BCA, klik aja yang ini. Kalau misalkan mau gunakan virtual akun yang mandiri, klik aja yang ini. Nanti ketika kita klik checkout, nanti akan muncul si virtual akunnya. Nah, silahkan bayar aja si virtual akunnya dan tunggu beberapa menit sampai ada email notifikasi dari Warna Host. Nah, nanti si Warna Host akan mengirimkan beberapa email. Tunggu aja sampai Warna Host mengirimkan link hosting kita atau link si panel kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, detail login. Nah, yang ini simpan aja di Notepad atau diamankan aja di mana, terserah. Lalu silahkan login ke dalam si panelnya. Nah, tampilan si panelnya akan seperti ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan si panel dari Warna Host ya, tapi saya menggunakan si panel dari Hak Host karena website yang saya akan bangun sekarang ini targetnya adalah website untuk ke luar negeri. Jadi saya menggunakannya hosting dari si Hak Host. Jangan khawatir tampilan si panelnya akan sama dari hosting Hak Host dan juga hosting dari Warna Host. Jadi silakan aja perhatikan step by stepnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses instalasi si websitenya. Step pertama, jika kamu membeli domain dan servernya tidak sama, misalnya domainnya kamu membeli di Namecheap dan hostingnya dari Warna Host, kamu perlu mengkoneksikan si domain ke si hostingnya. Caranya gimana? Caranya kita perlu mengganti si name server domainnya. Di dalam email Warna Host biasanya ada informasi name server si hostingnya. Nah, ini adalah name server si hostingnya. Jadi, si name server ini kita masukkan ke dalam name server yang ada di domainnya. Jadi, kita mengkoneksikan dahulu si domain ke servernya. Nah, caranya seperti ini. Saya akan contohkan ya. Saya buka Namecheap saya. Nah, di sini ada beberapa domain. Hanya saja yang akan saya ganti name servernya yaitu name server dari gossipgirlworld.org. Nah, langsung klik aja manage. Setelah manage, sekarang kita ganti si name servernya. Nah, di sini ada tulisan name server. Pilih yang custom DNS dan masukkan si name server si Warna Hostnya. Nah, kalau misalkan di sini cuma ada dua, langsung aja klik name server. Nah, seperti ini, dan seterusnya. Tapi berhubung di sini saya menggunakan CDN, nah apalagi nih CDN, nanti kita akan bahas di video terpisah ya mengenai CDN. Sekarang kita lanjut aja, karena si domain ini sudah connect ke hosting dari Hak Host, jadi saya tidak akan menggantinya. Jadi ini kita cancel aja. Nah, kalau misalkan kamu beli domain dan hostingnya satu provider atau domainnya itu domain gratis dari Hak Host, kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu karena hosting dan domainnya itu sudah dikoneksikan langsung oleh pihak Hak Hostnya. Jadi lebih simpel seperti itu.
Lanjut, kan tadi kita sudah singgung katanya bisa satu server bisa dipakai beberapa domain. Ya, betul. Jadi stepnya kalau kita mau menambahkan domain ke dalam hostingnya, kita perlu masuk dulu ke add-on domain. Nah, di sini add-on domain. Jadi misalnya domain yang tadi itu apa? Gossipgirl.org ini kita akan masukkan ke sini nih. Jadi domain yang barunya itu, domain tambahannya itu kita daftarkan dulu ke hostingnya. Nah, kita lihat di sini itu. Bahkan saya menggunakan satu server untuk ke beberapa website. Nah, berhubung di sini saya sudah masukkan, jadi kita skip aja. Sekali lagi, kalau misalkan domainnya domain gratis atau domain pertama, kita tidak perlu melakukan hal seperti ini. Jadi kita skip aja. Saya hanya menginformasikan aja supaya kamu tidak bertanya lagi di kedepannya. Nah, lanjut di setiap website kan ada namanya protokol koneksi. Apa sih protokol koneksi? Nah, protokol koneksi ini seperti ini nih. Nah, protokol itu kan ada HTTP. Nah, ada seperti itu dan juga ada HTTPS. Nah, bedanya apa nih? Kalau HTTPS ini jalurnya itu di enkripsi sehingga pentransportasian data itu di hidden lah seperti itu. Kalau misalkan yang HTTP biasa, ini transfer datanya itu tidak dienkripsi. Jadi rentan pencurian data. Jadi gimana nih bagusnya? Bagusnya kita akan gunakan si HTTPS karena lebih aman dan juga akan lebih SEO friendly. Nah, SEO itu apa? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sekarang kita ganti aja protokolnya ke protokol HTTPS. Caranya kita masuk ke si panelnya, lalu di search kita ketikkan SSL. Nah, pilih yang Let Encryption SSL. Klik aja yang ini. Setelah itu kita search lagi nih domain mana yang akan kita install si SSL-nya. Yang akan kita ganti si protokolnya ke HTTPS. Nah, misalkan tadi kan Gossip Go mana nih? Gossip Go. Nah, misalkan yang ini, klik aja di sini Gossip Go, klik, lalu kita langsung auto SSL. Nah, berhubung di sini sudah hijau, jadi saya tidak akan meng generate-nya. Sekarang kita back aja ke dashboard si panelnya. Sekarang kita lanjut ke instalasi si WordPress-nya. Cara instalasinya gampang, kita klik aja search lagi di sini Softacolus. Nah, Softacolus App Installer, klik aja di situ. Nah, setelah itu kita akan install CMS mana nih? Nih, di sini ada WordPress, di sini ada Joomla, di sini ada Abante dan yang lainnya. Berhubung saya di sini akan menggunakan WordPress, jadi kita klik aja WordPress. Nah, setelah itu klik install now. Nah, setelah itu pilih juga nih protokolnya apa? Protokolnya HTTPS atau HTTPS www. Nah, saya sarankan untuk HTTPS. Biasa tidak menggunakan HTTP karena menggunakan www, subdomain www itu sekarang tidak SEO friendly. Nah, itu tip aja ya sebelum kita bahas lebih jauh mengenai SEO friendly. Nah, sekarang kita ganti nih si domainnya. Domainnya kita pilih yang gossipgirlworld.org. Nah, ini direktorinya defaultnya WP kita ganti aja, kita hapus. Nah, setelah itu isikan settingnya. Nama websitenya misalkan Gossip Girl. Nah, ini kita default aja, nanti kita gantinya di dashboard si websitenya. Nah, ini user adminnya sekarang passwordnya kita akan ganti. Saya ganti dulu. Nah, sudah emailnya pastikan ini email kamu ya, email yang aktif. Misalkan yang ini. Nah, Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, ini di skip aja.
Nah, installation detail. Nah, ini masukin juga si emailnya. Setelah itu langsung klik install. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses ini biasanya cepet sih, tapi tergantung si servernya, tergantung si internet dari servernya. Nah, di sini instalasinya sudah selesai. Sekarang kita coba nih. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu ya. Nah, sebelumnya kan ini defaultnya. Belum saya install si WordPress-nya. Berhubung di sini saya sudah install WordPress-nya, pastinya ini akan terganti. Nah, sekarang kita refresh ya ke kanan lalu reload. Nah, sudah ada si WordPress-nya. Sekarang kita masuk ke dashboard si WordPress-nya. Tadi kan dashboard si panelnya, dashboard si panel itu dashboard dari si hostingnya. Nah, sekarang sekarang websitenya kan sudah diinstal WordPress. Jadi kita masuknya ke dashboard si WordPress-nya. Dashboard si WordPress-nya secara default yang ini nih. gossipgeword.org atau nama domain kamu /wp-admin. Nah, kalau misalkan mau simple, klik aja di sini. Nah, sekarang sudah masuk nih. Auto login ya. Kalau misalkan mau login manual, bisa di sini nih. Ini kan masih root domain ya. Kita masukkan /wp-admin. Kita enter. Oh, ini auto login ya. Nah, kita coba lah. Ini logout dulu. Passwordnya bener nggak? Takutnya kan tadi itu auto login ya dari si panelnya. Sekarang kita loginnya manual. Ini tadi usernya bener ya admin. Passwordnya saya akan masukkan. Salah. Ini checklist aja, remember, lalu login. Ini kita close dulu aja semuanya. Nah, ini tampilan si dashboardnya. Step pertama yang perlu kamu ganti yaitu si permalingnya. Permaling itu apa? Permaling itu susunan si URL-nya. Kita langsung aja klik setting, klik aja di permaling. Nah, secara domain permalingnya seperti ini nih. Jadi ada ketika kita ngepost itu ada tahun, ada bulan dan juga tanggalnya. Nah, ini tidak SEO friendly. Gimana dong yang SEO friendly? Yang SEO friendly yaitu yang post name. Jadi klik aja yang post name. Setelah itu kita klik save. Nah, sekarang kita mulai percantik si websitenya. Sebelumnya kita lihat dulu nih perubahan dari websitenya. Websitenya kan tadi seperti ini ya. Sekarang kita ganti nih si temanya. Cara ngeganti tema, klik aja di sini. Klik di appearance, lalu klik themes. Nah, setelah itu kita akan install tema yang baru nih. Ini kan tema default ya, tema bawaan dari si WordPress-nya. Ini tidak cantik ya. Jadi kita akan ganti ke tema yang lebih cantik. Tema yang menurut saya ini gampang di modifikasinya yaitu tema Astra. Jadi kita klik aja di sini, search Astra, Astra kayak motor ya. Oh, ini belum diklik add new. Lalu klik di search theme, cari Astra. Kita tunggu. Nah, yang ini yang akan kita install. Jadi kita install aja. Nah, ini prosesnya lumayan agak lama ya. Karena si tema ini ukurannya agak besar. Nah, setelah downloadnya selesai, sekarang kita klik activate. Nah, temanya sekarang kita sudah ganti. Kita coba nih, tadi kan seperti ini nih, sekarang kita reload nih. Reload. Nah, sekarang sudah ganti. Hanya saja ini tidak ada apa namanya? Tidak ada home-nya, tema home-nya nih. Kita sekarang ganti home-nya nih. Cara gantinya kita masuk ke Astra Option. Nah, setelah itu kita klik Get Started. Ya tunggu.
lumayan prosesnya agak lama juga. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke tampilan welcome page dari si tema Astranya. Ini nggak usah ditonton, langsung aja build your website now, klik. Setelah itu, nah di sini ada page builder. Page builder ini apa nih? Simpelnya kalau kamu sering gunakan Photoshop untuk edit foto, ya seperti itulah. Jadi kita men-setting tampilannya bisa drag and drop. Jadi lebih simple, tidak perlu coding seperti judul di video ini. Nah, yang paling gampang dan juga paling banyak digunakan yaitu page builder dari Elementor. Jadi klik aja yang Elementor. Nah, setelah itu kita pilih nih tema mana yang akan kita pakai nih. Misalnya kita akan buat ini kan company profile ya. Jadi kita cari yang profesional nih. Untuk perusahaan apa nih? Misalkan untuk perusahaan finance ya. Terserah sih, ini bebas. Installnya yang mana aja. Asalkan jangan install yang ada premiumnya. Karena itu template berbayar. Misalnya saya akan gunakan yang ini nih, yang roofing agent. Klik aja yang ini, klik. Nah, ini nanti aja kita editnya. Kita langsung skip dan continue aja, langsung skip and continue. Setelah itu ini continue juga. Nah, ini isi aja nama kamu, terus ini email dan ini misalkan beginner, terus ini untuk myself, ini agree. Lalu langsung submit build my website. Nah, sekarang kita tunggu sampai proses pendownloadan template-nya selesai. Nah, proses pendownloadan si template-nya sudah selesai. Di sini ada tulisan congratulations. Nah, sekarang kita lihat lagi si websitenya. Tadi kan tampilannya seperti ini ya, masih kosong. Sekarang kita reload nih. Tuh, sekarang sudah cantik si websitenya. Kita tunggu, ini loadingnya belum ini nih, belum keload semua. Oh, ini saya pakai VPN, saya matikan dulu lah. Nah, sudah. Kita lihat di sini tuh udah cantik. Sekarang kita mulai nih konfigurasi si websitenya. Kita masuk dashboard WordPress kita. Nama domain /wp ini hapus saja. Kita enter. Sekarang kita mulai nih ganti si nama websitenya. Untuk mengganti nama website, nah di sini kan ada nama tuh Gossip Girl My WordPress Blog bla 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 bla. Nah, cara menggantinya ada di sini nih, setting general. Nah, di sini kita ganti misalkan nama perusahaan kita Berkah Jaya Saputra misalkan. Saputra. Nah, ini tagline-nya kosongkan. Sebetulnya untuk SEO ini saya akan buat video lebih lanjut mengenai SEO ini karena pembahasannya akan panjang juga. Tapi untuk sekarang kita sampai di sini aja, sampai setting dan tagline-nya kita hapus. Kenapa dihapus? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya kita save. Nah, masuk ke yang website kita. Di sini kan masih Gossip Girl ya. Sekarang kita reload nih F5. Nah, sekarang sudah ada Berkah Jaya Saputra. Sekarang apa nih? Sekarang kita modifikasi si tampilannya. Cara memodifikasi tampilannya itu kita masuk ke apa namanya? Appearance, lalu klik customize. Tunggu ya. Nah, misalkan kita akan mengganti si nomor HP-nya nih, yang atas ini nih. Kita klik aja di sini. Nah, langsung deh kita akan masukkan si nomornya. Nah, kalau misalkan kita mau hapus, klik aja di sini. Bisa dihapus di sini. Nah, sudah hilang. Kita sekarang hapus yang ini nih. Misalkan ini nggak cocok nih, kita hapus aja. Kita klik di sini, kita Ctrl A, delete. Nah, yang satu lagi,
juga kita akan hapus nih. Nah, di sini kan bentuknya icon ya. Tuh, icon. Jadi cara hapusnya bukan seperti itu, bukan dihapus teksnya. Jadi klik aja yang close ini nih. Tuh. Tuh, tinggal dua ya. Sekarang kita hapus aja semua. Tuh. Sudah terhapus. Hanya saja di sini ada nih, ada separatornya nih. Ada yang kosong nih. Kalau misalkan tidak mau ada space seperti ini, kita langsung aja di sini nih. Hapus yang ini. Tuh. Sudah hilang, satu lagi dan satu lagi. Nah, sudah hilang sekarang space-nya. Misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan kita mau ganti yang bawahnya. Nah, di sini kan ada juga nih. Tuh, copyright ini. Nah, misalkan yang powered by Astra kita mau hapus nih. Kita klik aja di sini. Nah, sudah ada muncul di sini. Kalau mau hapus kita hapus saja. Coba kita scroll. Oh, sudah ada ya, hilang. Nah, kalau misalkan ininya mau diketengahin nih, mau ke sini nih. Caranya gimana? Caranya kita hapus dulu aja eh yang HTML yang ininya nih. Jadi kita remove aja. Nah, setelah itu yang ini, yang copyright ini kita klik, kita mau diketengahin ya. Kita pilihnya yang middle. Oh, ininya klik. Setelah itu ganti kolomnya ke kolom satu. Karena yang kita pakai ini kolomnya cuma satu. Klik satu. Nah, tadi kan kita sudah ketengahkan ya. Jadi ini otomatis akan ke tengah. Kalau misalkan ganti yang ini nih bisa. Nah, ini oke. Nah, di sini kita mau masukkan misalkan nama PT saya bla 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 bla. Misalkan kita isi aja. Nah, jangan khawatir kalau ada kesalahan, kita bisa Ctrl Z nih, Ctrl Z, Ctrl Z. Tuh, ya, sudah kembali lagi. Tuh. Bisa di Ctrl Z asalkan kita belum klik publish di sininya nih. Kalau misalkan kita sudah klik publish, ini otomatis tidak bisa di undo, tidak bisa di Ctrl Z. Nah, sekarang caranya gimana nih kalau misalkan kita mau ganti yang ini nih? Tuh, ini kan nggak bisa diganti ya. Nah, ini gantinya bukan di custom stem ini, tapi gantinya kita lewat page builder yang Elementor tadi. Caranya gimana? Nah, caranya ini kita publish dulu aja deh. Kita publish. Nah, setelah itu kita masuk ke dashboardnya. Kita masuk ke all pages. Nah, pilih yang home. Yang home itu kan biasanya tampilan utama ya, tampilan depan. Ini home biasanya. Jadi kita langsung aja ke hover ke home lalu kita edit with Elementor. Nah, kita tunggu sampai Elementornya terbuka. Tuh, yang tadi kan yang di menu ini nih. Ini kan belum ada ya. Oh, ini kita refresh dulu aja, kita reload. Tuh kan sekarang udah ada, udah hilang. Nah, di sini kok nggak ada nih. Karena cara editnya beda. Cara editnya lewat Elementor. Kalau yang ini. Kalau yang menu ini dan juga yang di bawah ini bisa lewat si customize yang tadi. Kalau misalkan nggak ada editnya lewat Elementor. Atau kalau misalkan kebingungan langsung aja di sini nih muncul edit with Elementor, edit klik aja. Ini kita close dulu aja satu deh supaya nggak berat. Nah, misalkan ininya kita ganti, kita klik, misalkan PT Berkah Jaya Motor misalkan. Enter, terus ini di bawahnya menyediakan. Nah, ini nggak bisa di bawahnya, nggak bisa di enter ya. Caranya gimana? Caranya kita masukkan
eh, kurang dari dan lebih dari, terus ini masukin BR. BR. Nah, otomatis terbawa. Ya, otomatis ke bawah. BR ini apa nih? BR ini sebenarnya kode HTML, kepanjangan dari break atau dari enter. Nah, sudah misalkan menyediakan spare part motor misalkan. Nah, di sini yang ini kita mau ganti juga nih, klik misalkan di sini alamat kita Jalan Kusnadi Blok 20, asal aja ya. Nah, yang ini yang tombol ini supaya kita ke WA misalkan kita klik aja di sini, klik. Nah, di sini ada link nih. Linknya kita masukkan ke WA kita. Cara memasukkan link WA seperti ini ya, https://wa.me/kode negara misalkan 62, lalu kita sambung ke nomor kita misalkan 0857221177557788 misalkan seperti itu ya. Nah, di sini teksnya belum diganti nih. Cara ganti teksnya di sini nih. Misalkan 08571122334455. Misalkan seperti itu. Nah, ini kita mau ganti juga nih, ganti. Kita misalkan layanan cepat di sini nih. Nah, di sini send-nya kita ganti juga, send inspection request-nya kita ganti juga. Klik di sini kita ganti segera hubungi misalkan, segera hubungi. Nah, foto ini sekarang kita mau ganti nih fotonya. Cara ganti fotonya gimana? Caranya kita klik di sini. Ini kan gak berubah nih. Berarti fotonya disimpan sebagai background. Nah, kalau misalkan fotonya disimpan sebagai background, kita cara gantinya bukan diklik itu, tapi diklik di sectionnya. Nah, ini section. Kita klik section. Nah, setelah itu masuk ke style. Oh, bukan, itu belum. Nah, kita klik section, lalu klik style. Nah, di sini ada fotonya. Fotonya misalkan kita download dulu lah. Misalkan bengkel motor. Bengkel motor. Kita ambil lah. Nah, misalkan yang ini kita langsung aja save. Save image as, lalu kita enter. Nah, setelah itu ini kan udah di-download ya. Langsung masukin ke sini. Kita drop aja di sini. Put. Nah, sudah klik insert media. Sudah tuh. Sekarang fotonya sudah terganti. Nah, foto yang ini juga sama nih. Nah, kalau misalkan langsung ada gambarnya di sini, langsung aja klik ganti di sini fotonya. Sama misalkan mau fotonya itu nah, di sini ada media library. Media library itu foto-foto yang sudah disimpan di dalam hostingnya. Kalau misalkan fotonya belum ada, langsung aja klik upload file. Langsung aja sama kita drop. Betul. Nah, kalau misalkan sudah dipilih fotonya, misalkan si bapak ini nih, langsung aja insert media, tuh, sudah terganti. Yang ini sama, misalkan mau diganti, ganti aja. Nah, misalkan fotonya, foto ini nih, si kupluk, kita masukin si kupluk, tuh. Ininya ganti, misalkan nama, ganti aja bebas. Nah, kalau hmm, gimana nih caranya kalau misalkan kita mau nambah section baru? Nah, misalkan di dalam nah di sini nih kita mau tambah section baru. Caranya gimana nih? Caranya klik aja di sini add section. Nah, klik add section. Nah, langsung di sini tambahkan section, add section. Nah, kolom yang akan kita buat ada berapa nih? Misalkan ada 3. Nah, posisinya seperti ini ya. Misalkan klik. Nah, sekarang kita akan masukkan apa nih ke dalam kolomnya? Misalkan kita akan masukkan hmm, gambar nih.
Tinggal langsung aja di drop di sini, masukin. Nah, kayak Photoshop lah seperti itu cara pemakaiannya. Misalkan kita akan masukkan gambar ini, kita insert media tuh. Kalau di sini kita mau masukin teks nih, gimana caranya? Kita klik dulu di sini di kolomnya. Setelah itu kita pilih nih, kita mau masukin apa nih? Misalkan kita mau masukin teks. Kita masukin di sini. No. Ini kita masukin teksnya. Misalkan jual spare part motor. Nah, seperti itu. Nah, kalau tulisannya kegedean nih, ganti aja di sini bisa nih H5, H2-nya kita ganti ke H3. Oh, jadi kan lebih kecil. Nah, kalau misalkan mau rata tengah bisa di sini nih. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mau masukin artikel nih ke sini nih. Cara mau masukin artikel gimana caranya? Masukin aja di sini text editor, langsung aja drag langsung. Nah, kalau sudah biru seperti ini berarti ini sudah bisa dimasukin nih. Kita lepaskan aja tuh, sudah kita masukin teksnya. Nah, kalau misalkan di sini kita mau masukin button atau tombol seperti ini nih, gampang. Caranya klik aja di sini di kolomnya. Setelah itu klik button, pilih button, lalu di drag aja tuh. Nah, sudah. Misalkan kita ini mau tulisannya beli sekarang tuh. Tapi kita maunya rata tengah nih, gampang. Langsung aja klik di sini center. Tuh. Tapi kok nggak di tengah itu, maksudnya nggak di tengahnya ke sini nih, bukan di sisi sini. Nah, cara merubahnya menjadi ke tengah itu di editnya bukan di sininya, tapi editnya di kolomnya. Tuh, ini kan kolom ya, ada 3 tuh. Editnya di kolomnya, klik edit kolom. Nah, setelah itu vertical align kita ganti ke middle karena kita maunya di tengah. Tuh, sudah di tengah. Ini juga sama nih, maunya kita di tengah nih semuanya. Kita klik aja si kolomnya, lalu vertical align-nya kita ganti ke middle. Tuh, sekarang sudah pada di tengah. Nah, tulisan ini kan belum di tengah nih, kita ganti ini. Kita klik text editor, lalu, nah caranya beda. Cara membuatnya menjadi rata tengah itu adanya di style. Kalau tipenya text editor. Ini kan text editor ya, jadi kita cara tengahinnya klik di style. Nah, di sini alignment-nya klik di center. Tuh, sudah di tengah. Nah, ini kan tampilan desktop nih. Kalau misalkan tampilan handphonenya gimana nih? Kita mau lihat tampilan handphonenya. Nah, di sini ada nih tombol responsive mode. Klik aja. Nah, di sini akan muncul nih 3 nih. Ini tampilan desktop, ini tampilan tablet, dan ini tampilan di mobile atau di HP. Nah, seperti ini. Tuh, kan sudah rapi. Nah, sekarang kita kembali ke mode desktop. Ini kita save dulu aja. Kita klik update. Nah, kita masukkan, kita lihat apakah sudah berganti si ininya, si tampilannya. Kita masuk ke domain kita, domain gossipgirl.word.org, kita klik. Nah, PT Berkah Jaya Motor menyediakan spare part motor, jalan bla 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 bla. Segera hubungi. Terus yang tadi mana yang kita sudah buat nih? Mana nih? Nah, ini ya, jual spare part motor. Nah, tapi tampilan ininya masih putih nih. Saya pengennya kayak gini nih. Ada backgroundnya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita klik di sectionnya. Nah, kalau di section ini ikonnya seperti ini ya, biru. Kalau kolom ini seperti ini. Jadi kita kan mau masukinnya backgroundnya ke dalam kolom ya. Jadi kita ke dalam section. Jadi kita edit section. Klik. Setelah itu kita masukin di style. Nah, kita mau masukin background nih. Background tipe. Nah, masukin aja. Misalkan kalau mau klasik warnanya berarti
kalau mau warna tuh. Nah, kalau misalkan mau ada fotonya langsung aja image, lalu kita pilih si fotonya. Misalkan fotonya yang ini deh, atau yang ini dah, yang panjang. Tuh, sudah kan? Nah, gimana nih caranya mengganti si warna tulisannya? Cara cara mengganti warna tulisannya itu gampang, klik aja di mana yang mau kita akan ganti si warnanya, kita klik di sini. Nah, lalu masuk ke style. Kita klik style. Nah, di sini ada text color. Kita rubah nih. Ini kan warna hitam, kita rubah ke dalam warna putih misalkan tuh. Atau kita mau misalkan ganti ke warna biru tuh. Sudah. Warna hijau deh tuh. Ya. Atau supaya kelihatan kita gantinya ke warna putih. Yang ini juga sama nih, yang ini nih. Kita mau gantinya ke warna putih. Klik text editor, kita Ctrl Z aja kalau misalkan nggak salah, kita klik text editor lalu klik style-nya. Di text color-nya kita ganti nih warna putih. Nah, sudah kan? Nah, sekarang tombol ininya kita mau ganti misalkan ke warna hijau deh supaya ngejreng. Kita klik di sectionnya, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu seperti biasa klik style, klik style. Nah, di sini ada agak pusing nih, soalnya banyak juga nih, ada tipografi, ada text shadow, ada button. Cara ganti backgroundnya gimana nih? Nah, di sini nih, kita ganti background type. Ini kan background ya, warna merah ini. Background type-nya kita ganti nih ke warna mana nih? Warna putih misalkan. Tuh, sudah kan? Oh, kita gantinya mau ke warna hijau nih. Nah, ke warna hijau. Tapi teksnya kita nggak mau warna putih nih, maunya warna hijau, warna 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 hitam. Kita ganti ke text color. Nah, ini sebenarnya yang di garis merah ini adalah warna default. Jadi kalau misalkan kita mau ganti, ganti aja ke warna yang akan kita inginkan. Misalkan warnanya hitam. Tuh, sekarang sudah ganti ya. Tuh, sudah. Nah, sekarang kita update. Sekarang kita lihat nih tampilannya apakah sudah berganti. Nah, kita reload. Nah, sudah ya, sudah berganti. Nah, setelah itu kita mau ganti menu-menu ini nih. Menu-menu ini nih. Caranya gimana? Kan di sini nggak ada nih. Di apa namanya? Di Elementor nggak ada. Caranya kita masuk ke WP admin lagi ke dashboard WordPress kita. Kita masuk ke mana sih? Nah, di appearance ada menus. Kita klik di menus. Nah, ini tombol-tombol menu yang ada di website kita nih. Kalau misalkan kita mau ganti nih, home-nya kita mau hapus nih, kita langsung aja klik, langsung remove. Nah, sekarang kita save. Kita lihat nih, di sini ada nggak? Kita reload. Nah, sekarang yang home-nya sekarang udah nggak ada. Yang about ini kita mau ganti nih. Misalkan ke telepon, ke nomor HP kita misalkan. Kita about. Nah, klik about-nya, kita ganti nih. Atau kalau misalkan mau custom, ini kita remove aja, kita tambahkan yang baru nih. Cara nambahinnya gimana? Caranya misalkan di sini kita klik aja custom link. Nah, linknya kita masukin nih. Misalkan linknya mau langsung ke WA aja. Jadi kita masukin https slash garis miring 2 wa.me, masukin nomor HP kita misalkan 628875 dan. Nah, link tagnya misalkan WA, WhatsApp. Nah, langsung add to menu. Nah, langsung aja kita save menu. Kita lihat di sini nih. Ini kan barusan seperti ini ya. Kita langsung reload nih. Reload. Nah, ada WhatsApp. Tapi pengennya belah sini nih. Tinggal geser aja nih si WA-nya ini ke atas. Nah, langsung aja kita save menu. Sekarang kita reload lagi. Nah, sudah bergeser.
Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita sambung ke part 2 yaitu materi SEO. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.